Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di tempat ini. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang pencegahan kekerasan dan perilaku salah terhadap anak. Sebelum kita melangkah terlalu jauh, saya ingin bertanya ke ibu-ibu semua, adakah yang pernah memukul anaknya? Sering. Oh, Ya pernah saya, Bu. kenapa bisa dipukul, Bu? Tidak mau mendengar, Bu. Jangan dipukul anaknya. Kalian mari-mari. Anak itu tidak boleh dikasih kekerasan, Budi. Kalau semakin dikerasi dia akan semakin nakal. Itu prinsipnya. Menjadi besar. Istilahnya bagi-bagi jadi persen. Kemudian siapa yang tahu apa itu anak? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, mulai dari dalam kandungan. Kemudian hak anak. Hak pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Hak anak melekat pada diri anak dan pemberian oleh Tuhan yang Maha Esa. Hak anak ada sejak kita lahir. Kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jika tidak dipenuhi, sama dengan pelanggaran. Jadi kalau tidak dipenuhi hak-hak anak itu adalah pelanggaran di ibu-ibu. Jika orang tua tidak memenuhi, sama dengan melanggar undang-undang. Orang tua tidak mampu, sama dengan negara harus ambil alih. Siapa yang anaknya mau diambil alih sama pemerintah? Ibu Bastek suka memukul anak. Bukan suka, Tapi biasa. Ini anaknya mau diambil sama pemerintah. Karena suka melanggar hak-hak anak. Kemudian di sini kita akan jelaskan 5 macam hak anak. Yang utama ada 5 ya. Yang pertama itu hak sipil dan kebebasan. Apa itu hak sipil? Ada yang tahu di sini? Jadi hak sipil itu hak memiliki kewarganegaraan. Maksudnya itu KTP. Hak sipil, hak pengakuan anak sana dia terlahir di tempat ini, ya bernegara, berkewargaan negara kan. Kemudian kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Yang ketiga itu kesehatan dan kesejahteraan dasar. Jadi kesehatan anak itu adalah haknya. Jadi kalau sakit dibawa ke puskesmas, Bu. Iya. Keempat itu pendidikan. Hak anak itu mendapatkan pendidikan. Jadi kalau anak itu sudah bisa sekolah, Pak, Ibu, jangan kodong suruh pergi kerja di sawah. Karena haknya anak-anak itu hak memperoleh pendidikan, bukan hak untuk bekerja. Tidak ada kewajibannya anak menghidupi orang tua yang menghidupi anak. Paham, Ibu? Iya. Kelima, langkah-langkah perlindungan khusus. Jadi secara merinci atau poin-poin ada 31 hak-hak anak. Tapi jangan dijelaskan semua, Dik. Yang paling penting itu dulu. Yang pertama itu anak itu berhak untuk bermain. Jadi anak-anak tak di rumah itu kerjaannya memang untuk bermain. Jangan suruh-suruh yang berat-berat seperti pergi di sawah, pergi mengembala kerbau. Jangan jadi ibu basedi. Tidak mengereng. Ya. Kemudian haknya anak itu ada lagi berkreasi, menciptakan kreasinya, menciptakan sesuatu, berinovasi. Kemudian berpartisipasi, berhubungan dengan cara orang tua bila terpisahkan. Bebas beribadah sesuai agamanya, bebas berkumpul, bebas berserikat.
hak memiliki kewarganegaraan, identitas, nama, pendidikan, informasi, itu semua hak-haknya anak. Kemudian kita beralih ke kekerasan terhadap anak. Bagaimana itu contohnya kekerasan terhadap anak? Ada yang tahu di sini yang bisa jelaskan? Ibu Base, bagaimana itu kekerasan terhadap anak? Memukul, Ya, apalagi? menendang, Ya, mengusir. ya. Mau Kak bertanya, apakah memarahi anak itu adalah kekerasan? Kekerasan. Ya, betul sekali. Karena kekerasan terhadap anak itu ada 3 jenis, Iya. yaitu secara fisik, Psikis. dan seksual. Secara fisik bisa ya kita lihat di sini sama-sama di Ibu. Iya, bisa aja Bu. Fisik itu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Iya. Tuh, yang bagaimana contohnya nih? Itu Ada kalau tahu? dipukul Bu, Ya, yang bekas. dipukul, yang berbekas. Iya. Kalau psikis, Dimarahi. ya, yang dimarahi. Kalau seksual, Tidak tahu gitu ya Bu. Apa dibilang seksual itu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan itu terjadi berulang tanpa disadari atau disadari oleh pelaku. Kekerasan seksual itu contohnya, ya, kalau ada orang yang coli-coli di pantatnya nata, itu termasuk itu. Oh, gitu setengah. Ada orang ngasih cium-cium yang nata, padahal tidak ada izin dari orang tua. Meskipun keluarga sekalipun ibu apalagi sekarang banyak sekali penyimpangan seksual. Jadi kalau ada anak laki-laki atau perempuan, tapi yang paling bahaya itu perempuan, sekarang kita baik-baik di berapa menit? Berapa menit? 5 sama yang tadi toh. Iya. Ada remas-remas. Dipaksa. Ya, ini contohnya bisa dilihat di sini. Kekerasan seksual itu contohnya pantat dicolek. Ya Allah. Padahal ada remas-remas. Ya. Itu nih contoh-contohnya ada di sini yang mau bertanya tentang kekerasan anak, hak-hak anak dan apa saja yang mau dipertanyakan, silakan Ibu Di. Itu gue kalau mengalami kekerasan seksual, saya kira apa yang harus dilakukan? Jadi kalau kan anak-anak itu kadang juga ada yang cerita sama kita, kadang juga ada yang tidak tahu, tiba-tiba pendiam, jadi pendiam, mengurung diri. Jadi kita sebagai orang tua harus sering-sering bertanya, berkomunikasi dengan anak, apa yang sedang terjadi, bagaimana. Kalau dia mengeluh kesakitan di area intimnya, segera periksakan ke puskesmas terdekat jangan anggap remeh semua itu, karena itu bisa mempengaruhi dia di masa yang akan datang. Ya. Ada lagi yang mau bertanya Ibu? Ibu Base, tidak Ibu? Oh iya. Ibu yang di sebelah kiri? Paham. Oke. Saya kira kalau semuanya mengerti, mungkin sekian dulu dari saya untuk hari ini. Kita lanjutkan dengan materi yang berbeda untuk bulan depan. Semoga kita diberikan kesehatan agar kita bisa bertemu kembali ya. Dan sekian dan terima kasih, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.